Ya, Mitra Bisnis, Kementerian BUMN akan melakukan uji coba penerapan sistem kerja 4 hari dalam seminggu atau hanya Senin sampai Kamis selama 3 bulan ke depan untuk melihat seberapa efektifnya program kerja 4 hari ini sebelum diterapkan di perusahaan BUMN. Nah, sistem kerja 4 hari seminggu ini adalah hasil survei ke karyawan yang meminta perusahaan memberi kesempatan ke pegawainya agar memiliki rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Nah, apa komentar Anda mengenai sistem kerja 4 hari dalam seminggu ini? Silakan berkomentar di 633 9160 dan WhatsApp call di 081694 924. Kalau ini dijalankan, apakah negeri ini nggak kacau, swasta semua mau berukan mereka bikin dokumen ekspor import dan sebagainya. Sudah bayangin BUMN ini satu minggu 7 hari, kerja 4 hari, 3 hari malas-malas happy. Tiap bulan gaji tidak dipotong tetap full bayarnya. Apakah kacau nih? Ya kan? Semua kan terkait BUMN bahaya ini. Apalagi sekarang belum aja nih kali Jumat udah banyak yang masuk pagi kok di rumah. Aduh, saya nggak kepikir dah kalau memang dijalanin pejabat atasan kita mikirnya jangan bisa sampai begitu. Ya nggak, orang udah mau ke bulan, kita masih kerjanya setengah bulan. Ya, jadi kalau karyawan itu kalau karyawan BUMN pusat ditanya, kalau misalnya dibayar kerja 5 hari seminggu, contoh dibayar 20 juta atau 10 juta. Kerja 4 hari itu, maka proporsional dibayar segitu. Dia mau atau tidak mau. Kan semua harus fair ya. Uangnya itu juga ada sebagian adalah dari uang rakyat juga. Jadi bukannya BUMN itu terus memperkuat diri, investasi agar bisa mendukung membiayai BUMN, sehingga BUMN swasta yang kecil-kecil yang di pasar-pasar yang modalnya cuma 500.000 1 juta itu diperbesar lagi sehingga Indonesia tidak perlu hanya mengandalkan belanja dari pemerintah karena pemilu sehingga untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Juga tidak harus sumber daya alam terus dikeruk di ini dan tidak mendapatkan manfaat yang tidak banyak. Justru karena dia itu adalah monopoli BUMN, justru dia itu harus bekerja lebih keras lagi. Kayak orang tua lah, orang tua kan harus bekerja lebih keras untuk memberi contoh, teladan bagi anak, supaya anak-anak cucunya kemudian itu sudah bisa ada passive income, artinya membiayai kebutuhan untuk UMKM, bukan UMKM saja, yang mikro, yang super mikro, yang modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, yang bangunnya jam 4 pagi itu dibesarkan, terus memperkuat seluruh struktur ekonomi kerakyatan. Itu baru betul Indonesia baru bisa ada sedikit harapan untuk menuju ke Indonesia emas. Yang sekarang dengan cara-cara begitu kita sangat pesimis sekali. Ya, ini saya baru baca dari ini yang penemunya Nvidia itu ya, sahamnya kan yang naik banget gitu. Dia bilang jangan bekerja, kan ada yang bilang karena passion nggak stres. Kan kerja pakai passion kan itu nggak stres, tapi kenyataannya enggak. Mau passion pun itu butuh kerja keras ya, dan pasti ada stres, nggak mungkin nggak stres. Kalau mau kerja nggak ada stres ya udah nggak usah kerja gitu loh. Udah itu kita lihat yang pendiri Tesla, Elon Musk, sampai tidur di pabrik gitu loh pas awal-awal. Ya kita kan belum sampai di titik itu kita nyaman ya. Kita belum maju. Jadi kenapa harus berleha-leha dulu gitu loh. Itu justru harus berpacu gitu loh, biar kita udah berada di atas, baru kalau mau ikutin program-program negara lain boleh lah. Kita belum sampai di situ, masih harus berjuang lagi gitu. Kalau nggak mau stres di rumah aja. Ntar stres nggak ada duit lagi. Saya sudah berusaha terus untuk mengerem emosi saya melihat rusaknya negara ini. Dan kerusakannya itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Sangat sulit memperbaikinya. Jadi secara pribadi tolong dikurangi emosinya. Kita serahkan saja pada mereka, sak karep-karepmu lah gitu.
mau dicungkir balikan negeri ini, kita nggak mau ikut jungkir balik gitu. Harusnya mereka ini evaluasi dulu. Kan Februari pernah sudah, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, sudah pernah. Itu harus dievaluasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, BUMN ini dari seluruh BUMN yang ada, entah berapa puluh, entah berapa ratus ini, kira-kira secara keseluruhan dia lebih produktif nggak, menghasilkan nggak? Kalau memang misalnya targetnya normalnya itu misalnya 1.000 triliun misalnya, mereka dapat 2.000 triliun, nah berarti sangat produktif, layak diberikan reward, bolehlah 4 hari kerja gitu. Nah kalau rugi, itu yang namanya BRI, BNI, Bank Mandiri, itu kan BUMN semua, Garuda, PLN, yang rugi aja laporan mereka. Kalau untung diem aja, tapi rakyatnya terus begini-begini terus. Jadi ya jangan terlalu emosi, biarinlah, mau dicungkir balikin negeri ini, saya nggak mau ikut jungkir balik. Jadi datar aja kita tanggapnya. Ini kebijakannya ini sudah sudah dievaluasi atau apa ya, kok tiba-tiba berani putuskan uji coba selama 3 bulan. Dan maksudnya gini Mbak, janganlah soal uji coba segala macam. Ingat bahwa BUMN itu kan badan usaha milik negara, bukan milik segelintir orang, bukan milik beberapa karyawan. Mereka itu masuk normal aja Senin sampai Jumat kinerjanya nggak becus Mbak, apalagi sampai masuk cuma 4 hari doang, makin berantakan nanti. Dan perlu diingat bahwa yang kerja di situ kan mereka digaji juga dari duit rakyat, terusnya ikut melayani lebih baik gitu. Malah kalau perlu dibikin aja kerja full 7 hari, cuma dibagi shift-shiftnya. Jadi sebagian masuk Senin sampai Kamis, sebagian Kamis sampai Minggu. Jadi selama 7 hari full tuh ada operator yang bertugas atau maksudnya bisa membantu jika ada kendala darurat gitu loh Mbak. Kalau mereka makin banyak libur sih harusnya berbanding lurus ya dengan gajinya. Kalau mereka mau kerja 4 hari boleh, tapi gajinya dikurangin lah biar yang lain nggak pada iri Mbak. Gitu. Jadi mohonlah kalau bisa nih kebijakan kayak ini nggak usah uji coba lah, nanti biasanya kalau ada uji coba keterusan nanti Mbak. Nanti mungkin beberapa tahun berikutnya kerja cuma 3 hari, kerja cuma 2 hari. Ada lagi yang kerja seminggu cuma 1 hari Mbak, tapi digaji full gitu kan, ada juga nanti. Belum tepat ya Pak Erick Thohir menjelaskan wacana yang demikian itu, karena seumpamanya dia dasarnya dulu belum dia selesaikan, dia mau langsung level atas nggak bisa. Semua itu ada struktur, ada sistemnya Pak. Artinya yang saya masukkan ini artinya KTP elektronik itu aja pun terbengkalai sampai sekarang sistematisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, PT Telkom aja sekarang tergerus habis. Artinya kan pikiran Pak Erick Thohir ini ke depannya bagaimana mengkualitasisikan badan usaha milik negara itu sendiri. Seperti PLN, saya pernah usulkan ke Pas FM tempo hari bahwa kalau seumpamanya orang pakai panel surya aja pun PLN pun bahkan bangkrut juga Pak. Begitu juga bank nasional kita seperti BNI, Mandiri dan BRI dan lainnya sebagainya. Kita mengikuti digitalisasi ini dari Alfamart, Indomaret saja pun sudah terakuisisi bagian digitalisasi pengiriman datanya, tapi kalau kita pasar impres masih manual. Artinya di sini yang perlu kita perhatikan bahwa Pak Erick Thohir benar-benar bicara pada wacana yang spekulasinya yang bisa diterima narasi businessman opinion, begitu juga intelektual nasional kita, akademisi kita, bagaimana uji materi ke depannya agar kita mampu bersaing di setingkat Asia inilah minimal nggak terlalu ke barat, ke Eropa sana. Ya, saya pikir ini belum lengkap ya. Jadi maksudnya Pak Erick itu jam kerjanya mungkin tetap sama. Jadi 4 kali 10. Jadi kalau masuknya jam 8, pulangnya jam 18. Jadi bukan kan sebelumnya 5 kali 8. Jadi ya proporsional juga. Atau yang kedua ada pengurangan gaji, kan nggak mungkin juga mau dikurangi gajinya. Jadi kalau 4 kali 10, Senin sampai Kamis ya cuma 1 minggu ada penghematan dari segi listrik ya, dari utility, karena di gedungnya itu bisa dihemat.
Terus kemudian tidak semuanya juga bisa ya, jadi makanya diuji coba. Jadi kalau pelayanan publik kayak bank atau yang lain itu pasti nggak akan susah karena konsumennya banyak. Jadi ya dari tadi pagi mungkin banyak yang salah mengerti, tapi kalau diuji coba di luar negeri jam kerjanya memang dipatatin tetap 40 jam, nah itu bagus. Jadi itu salah satu yang bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi sehingga akhirnya BUMN jadi menguntungkan. Terima kasih. Kemarin saya udah mempunyai satu pemikiran dan selalu saya sampaikan, pejabat-pejabat Indonesia itu otaknya itu umumnya pejabat-pejabat Indonesia kalau mempunyai pikiran ya hanya satu aja, kepikir langsung diomongin kayak tapera, nggak ada efeknya. Kemampuan kita, teknologi kita sudah mumpuni belum? Ya, nggak usah jauh-jauh, kita bandingin aja pegawai swasta di BCA sama bank-bank pemerintah. Saya juga punya akun pemerintah, rekening pemerintah maupun swasta. Aduh, itu kerjanya mah jauh, bos. Kalau karyawan saya udah gue pecet-pecetin semua itu. Ya kan, kemampuan kita sudah memadai belum? Teknologi kita sudah memadai belum? Mau minta 4 hari, adilkah? Ya, kita pembayar pajak, bayar gaji-gaji mereka hanya kerja 4 hari, kita kerja 6 hari, 7 hari. Pengusaha ya, pemilik UMKM itu. Pegawai negeri semua dapat pensiunan. Swasta ada nggak? Nggak ada. Itu semua dari uang pajak. Nah, Pak Erick Thohir suruh dong, bandingin dulu dong. Ya, korupsinya dibantai mati, uangnya disita untuk negara, silakan 3 hari seminggu kerja nggak apa-apa kok. Koruptornya dimatiin, duitnya disita semua untuk negara. Jangan pejabat-pejabat di DPR itu semua nggak mau sahkan pembuktian terbalik uang hasil korupsi, nggak pernah ngesahkan itu, tidak menguntungkan mereka semua. Iya. Betul nggak? Jadi tolong dah, jangan pejabat-pejabat Indonesia bangun tidur untuk eselon lah. Apa bedanya eselon sama pegawai-pegawai bank-bank papan atas BCA? Ya, mereka papan atas nggak menuntut kok kerja 4 hari. Tidak ada. Ya kan, kita bukan negara maju loh, makin miskin iya. Beras tuh naik semua, gaji nggak naiknya seuprit. Di sini dicekek, di sana dicekek. Ya kan, BPJS mau jadi increase, iuran naik lagi. Bohong lah itu semua. Hanya untuk kroni-kroni sekitar istana negara aja yang kaya-kaya semua. Itu pejabat-pejabatnya itu sama anak-anak menteri itu, anak-anak pejabat. Wush, hedonnya luar biasa di Australia itu. Ya, terima kasih, itu saja. Saya setuju tuh dengan narasumber yang pertama tuh. Jadi artinya betul apa yang dikatakan itulah faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi harusnya Bung Erick Thohir sebagai Menteri Negara BUMN lebih bijak ya mengatasi atau menghadapi wacana-wacana seperti ini gitu. Jangan diadakan tryout atau diuji coba yang ujung-ujungnya hanya gagal gitu loh. Jadi memang belum dilaksanakan, tapi kalau dilaksanakan lebih parah lagi, siapa yang menanggung akibatnya gitu loh. Karena berhubungan dengan masyarakat banyak seperti pembuatan sertifikat PBB ataupun kalau kita mau minta pelayanan di bank pemerintah ya, kemudian juga hubungan perpanjangan surat-surat atau hal-hal lain yang berhubungan dengan BUMN pemerintah itu nggak efektif, hanya menggunakan waktu 4 hari, Senin sampai Kamis, Jumat 1 minggu melehoy, iya kan. Sementara ya seperti yang tadi diusulkan Bank BCA aja 5 hari, kalau perlu 6 hari dia pernah setengah hari yang hari Sabtu itu gitu loh. Jadi artinya perlu dikaji lah, jangan langsung wacana dilontarkan, tapi masyarakatnya diam. Masyarakat perlu juga memberikan masukan buat Bung Erick Thohir ini. Saya kira Bung Erick Thohir cukup cerdas menanggapi hal demikian. Kalau enggak ya ekonomi kita makin terpuruk. Kemarin bilangnya ekonomi baik, katanya sekian persen. Coba diuji coba secara faktual, pilarnya dari mana, perhitungannya gitu loh. Saya kira demikian. Yang pertama perlu diingat bahwa mereka itu dibayar dari pajak, dan pajak itu dari masyarakat. Kerja 6 hari aja tidak efektif, mau 4 hari slogannya
membuat bahagia dan sebagainya, itu kedok doang itu. Mau males aja sebetulnya. Ya seperti contohnya Pak, yang terdahulu betul BCA itu kerja 5 hari, sekarang malah sebagian mau kerja 6 hari, setengah hari Sabtu. Ini malah dikurangi. Memang dipikir-pikir itu pikirannya itu ada di mana nggak tahu itu saya. Masih bisa mengerti keinginan Pak Arief Thohir. Itu tujuannya ada yang kebaikannya, efektifness dari pekerjaan. Mungkin juga mereka melihat dari survei bahwa pekerjaan itu tidak perlu, di beberapa macam pekerjaan tidak perlu 4 hari kerja. Seperti juga banyak di negara-negara maju itu 4 hari kerja. Apalagi ini kan di BUMN dan dia sudah melakukan survei. Jadi mestinya bisa dihargai. Silahkan dicoba. Terima kasih. Ini sih perkiraan saya. Mungkin Erick Thohir yang stres. Dia sendiri yang stres. Udah begitu dia juga nggak mikirkan. Kamu mikirkan pegawainya stres. Emang rakyat pada nggak stres, kita nih gitu. Saya pikir dicoba aja dulu 4 hari atau 3 hari. Kalau memang efektif, ya, kalau memang efektif itu dulu. Kalau memang efektif, baru pemerintah bisa memikirkan gaji untuk pegawai BUMN itu dipotong setengah, penghematan buat negara. Jadi jangan disounding, jangan didengungkan dulu gaji mau dipotong, tapi pekerjaannya itu dipotong. Berapa efektif? Ya kalau bisa bekerja dari rumah lebih efektif dengan sistem, ya kenapa nggak dikurangin aja semua pegawai BUMN-nya kan? Biar sistem berjalan, sehingga ada penghematan. Nah, ide ini bisa saya rasa diterapkan di ASN, di PNS yang departemen-departemen pemerintah, di mana sekarang banyak orang pelayanan cukup dengan aplikasi. Jadi dikurangin aja PNS itu jam kerjanya, waktunya, pelan-pelan dikurangi nanti jumlah pegawai PNS. Terus saya kira 10% PNS di negara ini cukup. Semua dijalankan dengan aplikasi sistem. Jadi mereka yang datang pagi hanya pulang sore ngabsen, ya biar aja mereka berjuang bagaimana rasanya berdagang jadi UMKM. Jangan duduk-duduk tenang, makan gaji buta tiap bulan. Nah, tapi jangan gajinya dulu dijelaskan mau dipotong. Tapi jam kerjanya dulu. Nanti dari jam kerja baru muncul namanya KPI. Ya, Key Performance Index. Dari situlah dasarnya pemerintah punya alasan untuk memotong gaji para pemalas ini selama ini. Ya, ada penghematan. Terima kasih. Ini bikin tambah males aja ini. Tambah males dan tinggal di landasan Indonesia ini. Habis orang Korea bilang beberapa tahun yang lalu sih, hampir 50 tahun yang lalu bilang orang Korea itu, orang Indonesia itu males, ya makin males aja. Udah nggak ada obatnya. Itu BUMN doang. Wah, udah enak kerja, dapat duitnya, gajinya gede, besar gitu. Ya udah makin malas aja udah. Kita yang bayar pajak, bayar ini buat dia, buat mereka. Itu kalau boleh saya tahu itu rekomendasi dari Pak Erick Thohir dari kementeriannya Bu ya? Kementerian BUMN iya. Seharusnya tata kelolanya kan MPR DPR, karena kita menilai kalau seumpamanya wacana BUMN itu kan artinya sama dengan sekolah juga ada yang 5 hari itu kan Bu, atau 6 hari atau 4 hari itu, karena itu disidaknya udah dari dulu, dari sidak dari zaman dulu MPR DPR jalan-jalan. Artinya kan rekomendasi DPR MPR itu kan dinantikan sekali sekarang. Sekolah cuma 4 hari atau 5 hari, bukan BUMN-nya. Artinya keseluruhan dari tata kelola tata negara Indonesia ini berpindah dari Jakarta ke IKN Nusantara, bukan makin maju, bukan makin bagus, tapi makin bobrok. Kita kelihatan kok dari sumber daya kita memfasilitasi wajib pajak pun kita, pemerintahnya nggak sanggup. Tapi ASN kita mengeluarkan begitu banyak uang fasilitas dan lain sebagainya, tapi tidak pada peruntukannya. Itu aja. Saya rasa Pak Erick Thohir pantasnya mundur aja lah. Iya, jadi saya bilang ini katanya Gen Z mau menuju
yang emas katanya. Tapi Gen Z-nya banyak difasilitasi, oleh oldal-oldal semuanya. Iya enggak? Iya. Kerja 4 hari digaji lagi. Aduh, kita bingung. Kalau uangnya dia nggak apa-apa dia kayak begitu. Ini uang rakyat, perusahaan rakyat. Ya kan? Tolong, jadi kita ini kan mau penghematan ya, kita juga bapaknya udah besar, tolong diperhatikan oleh presiden ataupun menterinya, itu karyawan-karyawan BUMN yang suka tarik lembur, Bu. Kadang-kadang nggak perlu lembur, dia lembur sampai jam 7, itu saya tahu persis, itu diberantas, itu uangnya banyak sekali. Ya, mereka cari lembur, nanti cari jam kerja, nanti pokoknya udara berantakan, Bu. Tolong diperhatikan itu. Ya, nggak perlu lembur itu. Mereka cari lembur sengaja jam 7 baru pulang. Supaya nggak macet. Ya, terima kasih. Idenya kan, iya, dia misalnya 40 jam, udah 40 jam dia istilah Jumat bisa libur gitu loh. Idenya sih begitu, tapi kita kan bukan... Kayaknya saya belum melihat secepat dari kayak orang Jepang kerja ya, atau orang Cina kerja gitu. Jadi kalau misalnya mau secepat gitu mungkin ya mereka bisa gitu loh, deadline-nya dalam 4 hari selesai. Cuma kan kalau yang pelayanan publik gimana? Pelayanan publik misalnya apakah harus berhenti juga di hari Jumat gitu loh. Kan kadang ini juga jadi kita yang ada keperluan ke situ juga susah juga kan. Yang menurut saya sih kalau mau diterapkan seperti itu belum lah ya. Kita belum bagus kualitasnya, belum sebagus di luar negeri sih menurut saya. Ini jangan-jangan Pak Erick Thohir ini ada banyak kerjaan gitu loh. Jadi dia jadi ini ntar ada waktu buat kerjaan lain. Mendingan janganlah buat istilah buat diri sendiri. Jadi bikin peraturan begitu menurut saya sih. Oke, kasih. Kalau saya dengar kan ini untuk excellent tertentu ya. Mungkin Pak Erick Thohir mau excellent tertentu itu mungkin usianya udah tua juga satu. Mungkin gaji mereka kan tunjangan mereka juga udah tinggi. Jadi mungkin kalau mereka masuknya 4 hari proporsional uang makan, uang transport, tunjangannya juga mungkin akan diproporsionalkan. Jadi kita ambil sisi positifnya. Jadi mungkin akan menghemat pengeluaran negara juga. Karena kalau dilihat kan pemerintah kan pegawai negerinya terlalu banyak ya, nggak efektif. Mereka terlalu banyak orangnya, tapi kerjanya sedikit. Apalagi udah zaman digital begini ya, Mbak ya. Ada banyak sekali pengurusan perizinan kita itu udah lewat online. Nah, tapi di satu sisi akan berimbas kepada swasta itu efeknya banyak sekali. Karena kalau peraturan pemerintah ini diresmikan 4 hari kerja, jadinya hari kelima itu akan dianggap sebagai lembur. Jadi kalau swasta hari kelima dianggap lembur dengan gaji karyawan 2 kali lipat yang harus dikeluarkan, saya rasa itu akan berat. Nah, itu yang efeknya, Mbak. Jadi bayangkan aja kalau di semua lini dari mulai produksi hingga manajemen diwajibkan masuk 5 hari kerja, swasta itu 5 hari kerja, bahkan Sabtu ada yang sampai setengah hari kerja, itu harus dihitung lembur. Kali gaji kali 2 kali lipat. Nah, itu akan memberatkan. Nah, itu di sisi swasta. Di sisi birokrasi maupun investasi itu akan sangat merugikan Indonesia, karena di tempat lain itu di negara-negara seperti Vietnam, Myanmar, Laos, bahkan Asia Tenggara itu mereka berlomba-lomba mengurangi hari libur dan hari libur nasional. Nah, kita malah menambah-nambah. Nah, investasi ini siapa yang mau? Coba Ibu kalau sebagai investor atau penanam modal mau nggak berinvestasi di Indonesia dengan libur sekian banyak, dengan biaya karyawan yang akan membengkak di hari kelima dan keenam dibayar 2 kali lipat? Pasti saya juga nggak mau. Nah, pasti nggak mau kan. Nah, yang kedua, perizinan juga akan menjadi masalah. Mereka kalau misalkan dengan kerjanya 4 hari saja, kita harus ngurus izin dengan waktu yang sangat singkat begitu, dengan banyak libur. Siapa yang mau? Bertele-tele izin perizinan di Indonesia sekarang aja dengan dengan 5 hari kerja, perizinan Indonesia itu termasuk paling lambat sedunia kalau saya bilang. Kalau menurut data di survei di Forbes ya, saya dengar ya, perizinan Indonesia ini paling sulit dan paling ribet dan paling lama. Tidak seperti di negara lain. Nah, gitu aja. Terlepas daripada eselon berapa apapun, kebijakan apapun, saya keinget, jangan-jangan ini politis loh. Jangan ini politis.
Karena tahun 2010 ini udah giliran Prabowo. Nah ini sekarang nanti bikin, saya melihat Pak Prabowo ini berat loh. Defisit anggaran aja 600 triliun. Belum yang lain, belum tapera, belum macam-macam. Kasihan Pak Prabowo bisa setengah mati. Jadi saya lihat Pak Prabowo mesti cepat berpindah. Kelihatannya ini ada masalah politik ya, sengaja menyusahkan Pak Prabowo. Kalau saya lihat, makasih. Ini kita lihat prestasi BUMN itu kan nggak baik-baik saja. Garuda aja mau bangkrut, utangnya banyak sekali, pendapatan aja nggak cukup. Terus lagi itu yang namanya yang BUMN yang fisik yang bikin gedung-gedung itu pada juga nggak ada yang untung, semuanya merugi itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa perlu kerja keras, lebih keras lagi memanage sumber daya manusianya. Lah ini kok malah mau kerjanya 4 hari, itu kan tidak menunjukkan suatu dedikasi kerja yang tinggi gitu. Daripada semuanya minta dirumahkan aja di rumah gitu loh. Kan kalau perusahaan dirumahkan itu tetap dibayar. Tadi yang maki-maki udah banyak ya. Saya nggak maki-maki tapi ke another side gitu ya. Pandangan yang lain gini. Sebenarnya ini sudah dilakukan 4 hari kerja itu sudah dilakukan di beberapa negara gitu ya. Ini sih karena setelah COVID itu pada mikirin efisiensi. Jadi sebenarnya efisiensi yang kemarin saya ngomong itu juga salah satunya ini. Jadi pabrik, kalau misalnya saya punya pabrik, kalau pabriknya nggak terlalu untung bayar gaji karyawan doang, terus habis itu di demo terus, ya mendingan saya depositoin aja deh duitnya. Gitulah kira-kira ya, deposito apalagi US dollar kan udah lebih dari 2%. Jadi kan enak aja, kan tinggal ongklang-ongklang kaki gitu ya, jalan-jalan begitu. Nah, makanya kita ini harusnya efisiensi di dalam bekerja atau di dalam apapun juga gitu ya. Nggak usah susah-susah. Negara yang tidak mau efisiensi tapi tidak mau ngakui kalah itu adalah Amerika. Hari ini saya dengar parlemen Amerika mengatakan bahwa kita harus menghambat pertumbuhan China. Lah, saya berpikirnya gini, lu orang gila atau waras ya? Lo orang mau pertumbuhan kok dihambat kayak gitu kan? Lah emang bumi ini milik lu gitu ya? Tadi ini di Pas FM saya juga dengar lagi VOA mengatakan bahwa Xinjiang itu di backlist, ada beberapa perusahaan di backlist apa kayak gini. Padahal Xinjiang yang ada di sono itu 30 juta Muslim, itu kaya-kaya loh, dan rumahnya itu lebih gede dari rumahnya Agung Podomoro. Percaya atau enggak, tapi itu fakta gitu ya. Itu yang punya pemilik hijab, ekspor hijab ke luar negeri juga gitu ya, juga di domestik gitu ya. Nah 30 juta tapi bisa ngalahkan Amerika, memalukan apa enggak? Jadi di sini maksud saya bukan saya mau lari ke Amerika, tapi maksud saya kita ini memiliki banyak SDA. Seharusnya kita cukup belajar dengan baik-baik dan mengikuti perkembangan zaman. Niscaya saya percaya Indonesia pasti maju dengan adanya banyak SDM yang masih muda-muda. Contohnya kenapa Xinjiang diserang terus, karena di Xinjiang situ juga banyak SDA, makanya ditarget terus. Nah itu aja Mbak. Kalau Pak Erick kan orangnya baik, makanya dikasih kerja 4 hari. Jadi biar anak-anak muda sekarang itu nanti kerjanya yang 3 hari, nambah tenaga kerja, biar nggak banyak pengangguran. Makasih. Menurut saya ya namanya BUMN kan tugasnya mencari duit buat belanja negara. Nah ini kok malah diliburkan ya? Ini artinya berarti menterinya nggak cocok, tukar aja tuh menterinya. Masa orang tuh suruh nyari duit, BUMN kan cari duit buat makanan rakyat, malah diliburkan. Aneh, berarti itu kebijakan yang parah deh itu. Itu aja sih, saya nggak setuju. Iya, saya tidak setuju. Makin bikin malas, itu mah alasan aja. Lihat dong, buka mata, lihat orang-orang Chinese. Mereka bisa jaya hari ini apa? Kerja keras. Kalau kerja keras nunggu doang nggak ada hasilnya. Terima kasih.
Luar biasa ini Pak Erik, gila. Itu kalau kita kerja, kan dulu disebut ya kebutuhan primer untuk makan, sandang, ya, tangan, papan. Kemudian baru secondary, ya. Ini sampai kebahagiaan aja diurus. Luar biasa nih. Nanya itu rakyatnya perutnya kenyang apa enggak? Ini udah urusannya kebahagiaannya karyawan BUMN. Kenapa nggak urusin korupsinya diurus dulu? Ini ngaco nih. Sementara di negara lain ya, di Singapura, warganya yang pekerja yang umur 40 dikasih kredit lagi supaya kuliah lagi, ambil AI segala macam. Ini kita mau santai-santai kerja jadi 4 hari, kenapa nggak sehari aja sekalian? Terus apa sih ukurannya? Ini jadi 4 hari itu goalnya yang ingin dicapai itu apa? Supaya itu karyawannya bahagia, kemudian akan lebih efektif. Teori dari mana? Orang itu fleksibel. Semakin bisa, manusia itu sangat fleksibel, bisa dipres, bisa didisiplinkan, bisa dikerja keras, ya, seminggu misalnya 50 jam juga bisa produktivitas, tapi kita mau ambil yang santai, yang enjoy, semua happy, kemudian kita mau capai Indonesia emas gitu, kira-kira bisa nggak? Dengan berfoya-foya, santai ria, duduk pinggir pantai gitu ya, sambil minum koktail, tapi kerjanya cuma 2 hari, 3 hari seminggu. Ampun deh. Usul saya, pegawai BUMN nggak usah kerja aja, udah tinggal terima gaji, terus aman. Negara jalan sendiri kok. Negara autopilot ini kan konyol. Mau negara Indonesia Emas 2045 aja belum ketahuan mau kayak begini. Emang udah males, emang itu etosnya udah males. Pikirnya cuma korupsi dapat duit, korupsi dapat duit, korupsi dapat duit. Ini mah bukan pegawai yang di bawah, yang di atas yang males. Gila, negara mau hancur, negara ini hancur lah. Makasih. Harusnya Pak Erick Thohir ya, mestinya yang korupsi-korupsi itu di BUMN kan banyak itu. Kalau jalan tol katanya merugi terus, kemana duitnya, disuntik terus sama negara. Akhirnya yang jadi sasaran rakyat biasa yang dihajar, disiksa. Pajak tahun depan naik lagi 12%. Ampun dah sama Republik ini. Pagi dengan Petrus, Bu. Silahkan Pak Petrus. Ya, kalau menurut saya ya ini citra kerja karyawan BUMN ataupun ASN yang males, yang mau banyak liburnya tapi kerjanya cuma sedikit dan mau kembali, ibarat kata mau makan gaji buta gitu loh. Sedangkan di hari kerja aja dia jam 8 sampai jam 4 aja berapa kali dia bisa bolak-balik, yaitu mau perkara itu ke toilet lah, dia ngopi lah, dia main handphone lah, jam makan siang jam 1 harus sudah balik sebelumnya sudah standby di ini. Gak akan bisa menurut saya. Jadi gak efisien secara waktu gitu loh. Jadi ketahuan banget ini adalah cara kerja orang-orang yang bilang mau bahagia tapi bahagia bullshit gitu bagi saya gitu loh. Ya. Ada ya Pak bahagia bullshit. Iya bahagia bullshit, cuman berkata tuh cuma memakan gaji buta gitu loh. Makanya cobalah orang-orang BUMN, ASN kerja di bidang swasta gitu loh. Ya kan, berapa efisien dan berapa efektifnya orang di bidang swasta itu bekerja gitu loh. Iya, saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Memang kalau jadi pejabat negara atau jadi ASN atau apapun, itu dalam ajaran agama atau dalam peraturan negara kita tuh sebetulnya harus jujur cara-caranya, baik di belakang layar ataupun di depan layar. Tapi di negara kita untuk jadi pejabat negara atau apa saja banyak yang skenario atau jual beli jabatan, rata-rata kemungkinan gitu kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi ketahuannya belakangan tuh biasanya. Kalau di depan masih wah kelihatan jujur bersih gitu ya. Tapi nanti begitu belakangan ketahuan.
kemungkinan seperti itu. Rata-rata, tapi nggak semua. Tapi kalau yang di bawah itu ya memang seperti itu juga, cuman ya seperti ngakunya jujur-jujur juga kemungkinan seperti itu, tapi nanti lama-lama ya ketahuan rakyat juga. Ya di negara kita seperti ini, kalau dijalankan secara tidak jujur segala macam hal, ya manajemen negara penuh korupsi, ya kira-kira begitu. Manajemen negara ekonomi makronya bagus, mikronya kelihatannya banyak yang masyarakat menengah ke bawah. Ya penegakan hukumnya pilih kasih atau tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Akhirnya jadi begitu itu kalau negara diatur manajemennya kemungkinan seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu. Saya mau komen juga ya mengenai ASN 4 hari itu. Saya takutnya nanti di kemudian hari ditambah ke bagian misalnya rumah sakit atau perbankan. Wah, itu saya nggak bisa bayangin dah akibatnya akan seperti apa. Iya, jadi selama ini artinya mereka lagi sakit. Jadi nggak kuat kerja sampai normal begitu. Jadi lagi pada sakit kali ya. Dan juga itu kan kalau zaman dulu tuh kita kalau kerja benar-benar terima gaji, malu sakit aja kita paksa datang. Malu gitu. Kedua juga itu nggak ngerti apa time is money. Itu kan pepatah dari dulu sama sekarang. Uang itu waktu itu kan adalah uang. Jadi dibuang-buang dong uangnya. Iya begitu aja. Ya kalau kita survei karyawan, ya karyawan maunya enak. Kenapa dia gajinya sebulan dapatnya kerja mau 10 hari, mau 18 hari, mau 22 hari dapatnya segitu utuh. Ya, jadi yang salah ya yang keluarin ya buat survei itu kok surveinya ke karyawan, kan aneh. Jadi kalau mau ya si Erick Thohir itu menterinya suruh jadi ini dia ngurusin aja itu menteri olahraga, kan dia cuma isinya mau itu. Kalau dia mau begitu ya enakan aja dia suruh aja bikin perusahaan sendiri, suruh orang gaji. BUMN gajinya pakai duit rakyat kok. Kita orang keberatan seperti itu mah. Kalau menanggapi masalah 4 hari kerja ya Bunda, wah itu luar biasa. Menterinya betul-betul memperhatikan rakyat, tapi yang bekerja ini sementara 6 hari aja banyak pekerjaan yang nggak beres, apalagi 4 hari ya. Kedua yang saya lihat adalah aturan-aturan ini sudah salah kaprah, karena akan memberikan nuansa yang negatif pastinya nanti ke depan. Jadi rame-rame orang itu mau menjadi pegawai negeri, sementara pekerjaan-pekerjaan yang selalu sangat penting yang seperti Ibu tadi katakan bahwa 6 hari aja banyak yang nggak beres apalagi 4 hari. Maka ini perlu menjadi pemikiran yang luar biasa supaya kita semua tahu bahwa pekerjaan di pegawai negeri juga nggak terlalu berat, ya bukan seperti di swasta. Kalau kami adalah pengusaha, sehingga apa yang menjadi keputusan itu dipikirkan bukan 1 kali, 10 kali ya. Saya melihat mungkin yang disurveinya itu ke orang malas gitu loh, ke orang apa namanya ya kinerjanya rendah. Masa harus orang bahagia harus 4 hari kerja? Itu lama-lama jadi anak-anak sultan dong Indonesia ini gitu loh. Kita kan banyak kepentingan, biarpun saya jelata bukan pengusaha. Mungkin tadi ada yang pengusaha, kan latar belakang kita beda-beda ya. Jadi saya senangnya kalau misalnya 6 hari kerja itu ya bagus lah, karena ada kepentingan surat menyurat kita bisa ke kantor kelurahan, bisa ke kantor BUMN yang perlu kita selesaikan begitu loh. Kalau misalnya cuma 4 hari, kita terkendala tergantung 3 hari. Kalau nggak beres pas hari terakhir kerja, kalau nggak beres pas hari terakhir kerja, kita tergantung 3 hari ke depan ini berapa banyak waktu terbuang, dan misalnya kita istilahnya Indonesia ini makin mundur gitu loh kalau saya lihat. Tapi kalau hari kerjanya full day, ya padanya full minggu gitu, pas hari gitu, pas jam, wah nggak ada yang banyak main catur gitu. Itu kayaknya sih saya Indonesia bakal maju ke depan. Saya doain begitu. Terima kasih. Saya sependapat dengan pembicara yang pertama. Jadi begini, memang betul kalau nanti dikurangi kerjanya 4 hari dan masih tidak efisien, maka gaji dipotong separuh. Kalau masih tidak efisien lagi ya di layoff. Pegawai negeri itu sudah terlalu banyak, ngeluarin duit sia-sia aja tuh membayar pegawai negeri. Sebagian ya, tidak semuanya ada pegawai negeri ICL-nya ASN yang bagus kerjanya. Tapi umumnya lihat tuh keluhan dari masyarakat semua. Kalau semua datang cuma absen doang ngambil gaji selesai. Ya itu betul.
Setuju saya, coba aja dulu. Kalau nggak berhasil potong separuh, nggak berhasil lagi, dari dia ya layoff. Lah kok enak men tuh loh. Kerjanya 4 hari gaji gede. Nanti kalau hari Senin, hari tanggal merah, tanggal merah, nggak kerja jadinya. Gaji utuh. BUMN bejat itu, kasihan rakyat. Maaf sekarang ini loh, yang bayar Anda itu rakyat dari pajak, rakyat kecil. Anda harus ingat tuh BUMN. Jangan semau-maunya. Saya sangat marah sekali sama orang kecil. Maaf sekali lagi, tidak setuju saya. Tetap harus 5 hari kerja. Terima kasih. Ya ini aku nih lihat orang BUMN itu mungkin bisanya otaknya kemana itu. Orang masih kuat kerja lah. Lihat itu, kenapa Cina itu berkembang, kenapa Vietnam itu berkembang. Mereka kerjanya itu sungguh-sungguh. Kalau bisa 7 hari, bukan dikurangin. Gila itu, berhentiin aja deh. Itu Erick Thohir itu kasih tahu. Itu anak bawa Kanda itu susah banget itu. Saya tuh sangat kesel ya dengan ya banyak akong lama lah itu yang bicara itu tegas, gak usah takut. Kalau macam-macam gak usah bayar pajak kita. Macam-macam ya. Gak bisa lah, gak bisa. Itu udah malas. Kita jangan jadikan Indonesia itu negara termalas di dunia nanti itu. Kalau sudah begitu, ngerti nggak? Ya. Wah itu mah cilaka itu. Ya, ini saya juga kan karyawan BUMN juga, Bu. Nah, saya juga kerja di Krakatau Steel, Cilegon. Yeah. Sebenarnya urusan bahagia atau tidak stres kan tergantung kita, Bu, karyawan. Oke. Ya saya sendiri juga sebagai karyawan BUMN juga ya tidak setuju. Ya ini kan perusahaan BUMN ini kan bukan punya bapak saya kan gitu. Oke. Harusnya kalau yang menerapkan kebijakan seperti itu ya harusnya berpikir juga bahwa apa yang kita kerjakan ini kan harus dengan sepenuh hati dan gitu loh. Apa yang kita kerjakan, apa yang diupayakan BUMN itu kan untuk kesejahteraan orang banyak. Kalau di Krakatau dulu udah 35 tahun juga nggak stres-stres juga, Bu. Yang stres itu sebenarnya orang yang kepingin kaya, Bu. Iya. Yeah. Kalau kerja di BUMN kepingin kaya ya jadi maling, Bu, kan gitu. Jadi rata-rata di karyawan BUMN itu maling semua, Bu, bukan orang karyawan yang kerja dari hati. Itu jadi ukuran stres atau tidaknya itu tergantung dari bagaimana cara dia menerima gajinya, gitu sebenarnya. Ya. Saya di Krakatau dulu juga udah kepala bagian, Bu. Jadi terima kasih, alhamdulillah. Yang penting disyukuri, Bu, gitu. Masalah pendapatan atau tingkat stres atau tingkat bahagia tergantung kita bagaimana cara menikmatinya. Seperti itu, Bu. Oke. Buktinya anak saya juga sudah sekolah juga ya, udah kuliah semua, Bu. Hanya dengan saya kerja di BUMN, ya tergantung kita lah bagaimana cara menikmati kita. Yeah. Gitu. Kalau yang tidak puas itu ya berarti kan kepingin pendapatan lebih. Kan gitu. Oke, Pak Didi. Bisa kan tergantung dari levelnya sendiri. Ya. Itu ya, Bu. Ya nggak setuju saya, Bu. Tingkat kepuasan itu nggak bisa diukur dengan uang, dengan kekayaan nggak bisa. Nah, Menteri BUMN kita Erick Thohir memang nggak pernah ngalamin susah kok dia. Ya orang tuanya dari waktu di Astra, di Pertamina segala macam memang udah happy dianya. Gitu. Yeah. Jadi ini sangat lebay sekali, benar-benar lebay ini, sangat luar biasa lebay. Saya beberapa kali ke Singapura di rumah sakit, saya lihat mereka kerja. Orang Singapura itu kalau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu luar biasa rajinnya. Coba kalau kita lihat di Indonesia yang di RSCM, ya dari jam 7, jam 3 sore udah bubaran, jam 2 itu udah males-malesan. Terus mau gaji berapa? Terus mau bilang kepuasan lah, kepuasan di mana? Orang dia sendiri aja udah dibayar gaji dari uang rakyat, terus kemudian kerjanya nggak bertanggung jawab.
Terus nyalain rakyat yang kasih uang bilang mereka kerja nggak puas. Nah, ini kan terbalik nih bangsa ini gitu loh. Mungkin bangsanya benar, rakyatnya benar, tapi menterinya otaknya didengkul gitu loh. Waduh, 10.000% nggak setuju. Oke. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.